Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Bendera Rasio, pada bendera merah putih, korban, gerak. Rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa,
dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan ikrar pelajar dan diikuti oleh seluruh siswa-siswi. Ikrar pelajar. Satu. Kami pelajar Indonesia. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Kami pelajar Indonesia. Menghayati dan mengamalkan Pancasila. Dan taat kepada Undang-Undang Dasar 1945. Tiga. Kami pelajar Indonesia. Tanpa pamrih mengabdi kepada negara. Demi pembangunan bangsa dan negara. Empat. Kami pelajar Indonesia. Taat pada orang tua. Para pendidik. Pemimpin negara. Serta menjauhi permusuhan terhadap teman. Lima. Kami pelajar Indonesia. Bertekad belajar bersungguh-sungguh. Demi nusa dan bangsa. Dan untuk masa depan kami. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Seluruhnya, serangan cepat, gerak! Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan pegawai SMK Negeri 3 Mambere dan anak-anakku sekalian, kelas 10, 11, dan 12 siswa SMK Negeri 3 Mambere yang saya kasihi dan saya banggakan. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan salam ini dihafal, kemudian digunakan pada saat kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini, baik kesiswaan, kurikulum, dan seterusnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai
makhluk insan yang religius, pada tempat pertama dan utama kita patut menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas penyelenggaraannya, penyertaannya dalam kehidupan kita. Kita semua masih berada dalam keadaan sehat walafiat, masih diberi nafas kehidupan untuk melaksanakan aktivitas kita pada pagi hari ini dalam suasana yang sejahtera. Anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu guru yang saya kasihi, sesuai dengan tujuan negara kita untuk menciptakan perdamaian, bukan perdamaian yang ada di dunia ini, tetapi perdamaian yang ada dalam skala kecil nasional, dalam skala yang lebih kecil provinsi, kabupaten, skala sekolah atau satuan pendidikan. Maka ada 3 hal yang sudah dan sering disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar sekolah-sekolah satuan pendidikan sebagai ujung tombak penyelenggaraan karakter menghindari diri dari 3 dosa besar lembaga pendidikan. Yang pertama adalah perundungan atau bullying, yang kedua adalah intoleransi, dan yang ketiga adalah kekerasan seksual. Berdasarkan hasil survei karakter, survei lingkungan belajar yang sudah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu, anak SMK Negeri 3 Maumere sebagai pelaksana asesmen nasional, maka dan berdasarkan beberapa pendapat bahwa 50% siswa Indonesia itu mengalami perundungan. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan 3 hal tersebut, supaya kita ketahui bersama, kita mengambil sikap. Apa yang kita tidak pahami, kita pahami. Yang selama ini kita abaikan, kita waspadai, sehingga tidak terjadi di lembaga pendidikan yang kita cintai ini. Yang pertama, perundungan. Perundungan adalah sikap menyakiti, menyerang seseorang dengan tujuan untuk menjelek-jelekan, menghina, dan seterusnya. Perundungan atau bullying bisa terjadi secara verbal dengan kata-kata, mengejek, mengolok-olok, dan seterusnya. Dan hal ini menjadi hal yang biasa di lembaga pendidikan ini. Siswa mengolok siswa yang lain, guru mengolok guru yang lain, siswa mengolok guru, guru mengolok siswa, dan seterusnya. Nah, itu adalah, walaupun kita menganggap itu sepele, tetapi itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan di lembaga pendidikan, yaitu melaksanakan atau melakukan bullying atau perundungan itu secara verbal. Kemudian perundungan secara fisik, memukul, menjambak, menendang, meninju, dan seterusnya. Itu juga harus dihindari dalam lembaga pendidikan ini. Hubungan fisik dan seterusnya itu juga harus dihindari di lembaga pendidikan ini. Yang kedua, yang ketiga adalah perundungan secara sosial, mengucilkan, tidak mau berteman, dan seterusnya. Seseorang di dalam suatu kelompok atau komunitas, satu kelas, ada anak yang tidak mau bergaul dengan anak yang satu ini. Hanya satu orang yang dikucilkan, itu tidak boleh terjadi. Kemudian masalah perundungan secara maya, bukan hanya di dunia nyata, menggunakan media sosial, kemudian melakukan perundungan, menggunakan akun palsu, menyerang seseorang, kemudian mengubah profil seseorang menjadi gambar-gambar yang tidak jelas, menyerupai binatang, menyerupai pornografi, dan seterusnya, dengan tujuan merendahkan harga dan martabat orang. Itu keliru. Dan oleh karena itu, saya hanya mengingatkan kepada anak-anakku sekalian, tindakan-tindakan seperti itu mudah dipantau dan akibatnya bisa fatal, kena undang-undang ITE.
Oleh karena itu, hal itu harus dihindari. Jadi ada secara verbal, ada secara fisik, ada secara sosial, ada di media sosial. Yang kedua, intoleransi. Intoleransi adalah suatu paham, ini sekarang sudah menjadi paham walaupun kita anggap biasa. Suatu paham dari orang-orang atau sekelompok orang yang menganggap bahwa orang lain itu lebih rendah martabatnya, kurang bagus, kurang baik, dan patut dikucilkan. Intoleransi. Ada yang menganggap agamanya paling baik, ada yang menganggap sukunya paling baik, yang lain kurang baik. Perlu Anda ketahui bahwa Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda. Tidak ada orang yang punya pilihan bahwa nanti saya lahir agama Katolik. Tidak ada. Tidak ada orang yang lahir bilang saya lahir nanti saya minta saya agama Islam. Tidak ada. Oleh karena itu, perbedaan itu adalah sesuatu hal yang sudah diciptakan dari pada saat Anda diciptakan, itu sudah ada perbedaan. Perbedaan sikap, ras. Apakah ada yang bilang saya ini mau lahir orang Mamere? Tidak ada. Oleh karena itu, karena ada perbedaan itu, maka untuk menciptakan perdamaian, maka kita perlu ada sikap toleransi. Toleransi itu adalah sikap menahan diri. Menahan diri untuk menyerang kelompok lain secara ras, secara agama, sosial, ekonomi, ataupun menganggap bahwa kelas saya ini kelas paling unggul. TKJ itu kelas paling unggul, multimedia itu di bawah, listrik itu kelas paling hebat, multimedia di bawah. Itu adalah contoh sikap intoleransi. Nah, ini yang saya mau sampaikan supaya kita pahami bersama, kemudian kita laksanakan. Kemudian yang ketiga adalah kekerasan seksual. Ini yang saya sudah mengamati beberapa hal yang terjadi di sekolah kita ini berdasarkan pengamatan, berdasarkan data yang ada. Karena ada kekerasan-kekerasan itu banyak anak yang dikeluarkan. Tahun lalu ada anak yang 2 anak itu kita keluarkan. Itu karena melakukan aksi-aksi pornografi, memposting foto-foto, mengambil gambar dirinya sendiri dan pasangannya untuk itu. Kekerasan seksual itu pertama dari verbal dulu. Jadi kalau kalian ada orang lewat kemudian bersiul menyerang anggota tubuhnya, badannya bagus, bodinya bagus, itu sudah kekerasan seksual secara verbal, bersiul dan seterusnya. Ini yang harus dipahami. Itu bukan hal biasa, itu sudah kekerasan seksual secara verbal. Apalagi meraba-raba, memegang dan seterusnya. Kemudian yang berikut lagi, menyebarkan gambar-gambar tujuan kepada orang tertentu. Dia kenal akun orang A, si A, si B, dia kirim. Dan sekolah kita adalah sekolah TIK, IT, sehingga mengirim hal seperti itu hal yang biasa. Tapi saya ingatkan bahwa itu adalah keliru dan salah. Oleh karena itu tidak perlu dilakukan, atau ada yang mau coba-coba, jangan dilakukan. Karena track record, rekam jejak sebuah media sosial itu adalah sangat-sangat berbahaya. Anda boleh kirim, di screenshot, disimpan, dilaporkan ke polisi, Anda akan ditahan. Oleh karena itu, untuk mencegah hal-hal seperti ini, 3 hal yang tadi saya katakan, intoleransi, kemudian kekerasan seksual dan perundungan, itu wajib hukumnya kita hindari di sekolah saat ini. Bukan zamannya lagi kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Jangan terlalu banyak menciptakan sensasi, tetapi kita tingkatkan prestasi. Lebih baik daripada banyak sensasi. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita menciptakan banyak prestasi, banyak keunggulan untuk masa depan kita
masa depan keluarga dan masa depan bangsa dan negara. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Atas perhatian kita semua saya ucapkan terima kasih. Menyanyikan sebuah lagu wajib. Doa. Bapak, Ibu Guru, teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dan izinkanlah saya membawakan doa ini secara iman Katolik. Dalam nama Bapa, Allah yang Maha Esa, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas nafas kehidupan serta perlindungan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami mohon, utuslah roh pengetahuan kepada kami sebagai siswa-siswi agar kami mampu menerima, memahami, dan melaksanakan segala ini yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kami. Mampukanlah kami cerdas dalam berpikir, berkata, dan bertindak secara ilmiah, agar kiranya kami dapat menjadi panutan dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kami mohon berkat-Mu juga untuk Bapak Ibu Guru serta pegawai. Semoga mereka semua diberikan kesehatan dan Engkau berkati dalam segala tugas yang dikerjakan. Tanamkan rasa persaudaraan antara kami, keluarga besar SMK Negeri 3 Maumere, agar hidup rukun dan saling membantu satu sama lain. Berkatilah juga semua orang yang berjasa dalam tugas pendidikan kami ini, terutama kedua orang tua serta keluarga. Semoga mereka semua diberikan kesehatan serta umur panjang agar dapat menikmati keberhasilan kami nanti. Demikianlah doa kami ya Tuhan, kiranya Engkau mendengar dan mengabulkan semua harapan dan permohonan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah dilaksanakan. Lapor, upacara bendera, Senin, 8 Agustus 2022 telah selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, gerak, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Para pemimpin upacara, hormat, gerak, gerak, gerak. Pemimpin upacara
Barisan dibubarkan.